Halo, apa kabar? Ini kembali sudah mulai harus beraktivitas setelah kemarin long weekend. Dan saya dengar itu ada yang sampai 12 jam kemarin terjebak kemacetan di puncak. Orang masih saja rupanya setiap kali long weekend itu selalu dimanfaatkan karena kelihatannya banyak yang orang sudah stres juga ini berbulan-bulan menahan diri di rumah. Jadi begitu long weekend keluar dan nggak taunya semua berpikir keluar. Jadilah mau macet horor di puncak Jawa Barat, Bung Rocky. Iya, lebih horor lagi ide perpanjangan itu lebih horor. Karena itu orang Jakarta yang punya uang ya berupaya untuk cari ketenangan di puncak. Daripada tiap kali buka headline di Jakarta isinya cuma perpanjang presiden, perpanjang. Horor yang dibuat oleh orkestrasi partai-partai politik berdasarkan survei yang dibikin oleh surveyor bayaran ini. Itu intinya tuh. dan seperti Anda sering sampaikan, kelihatannya Bu Mega ini betul-betul kali ini marah sekali ya, Bu Mega dalam soal perpanjangan masa jabatan ini. Dan ada media misalnya saya baca di milah.com, dia membocorkan bahwa Bu Mega itu sampai keluar kata-kata kerasnya, memang negara ini milik nenek moyangnya, mau ditunda-tunda pemilu. ini menarik kalau Ibu Mega udah sampai marah seperti itu. Iya, saya kira yang paling berhak untuk memaki-maki mereka yang melanggar konstitusi memang cuma Ibu Mega tuh. Bukan dia berhak secara akademis atau secara formil. Tapi memang Ibu Mega itu mengalami penderitaan karena pelanggaran konstitusi. Selama Orde Baru, itu yang dialami oleh Ibu Mega. Jadi Ibu Mega, dia mengerti betul apa artinya mengkhianati konstitusi itu. Dan lepas dari segala macam kontroversi terhadap Ibu Mega, dia tegak lurus dengan konstitusi itu. Jadi kalau Mega udah bicara sekasar itu, artinya udah diubun-ubun tuh. Dan dia mungkin tinggal sebut satu nama aja tuh. Emang nenek moyang lu, Master M, kira-kira begitu kan. Oh, itu udah diteruskan oleh Pak Dipo, itu mantan sekretaris kabinet. Tolong disampaikan ke petugas partai, kata Pak Dipo Alam. Jadi kita balik lagi pada dalam keadaan krisis selalu ada tokoh yang pulih batinnya tuh. Jadi batin Ibu Mega itu kan melekat pada sejarah bangsa ini. Dan kita tahu bagaimana Ibu Mega bertanding habis-habisan, berupaya untuk mencegah supaya partainya nggak terkooptasi, menyelamatkan diri dari tekanan, bahkan tekanan fisik dalam banyak peristiwa tuh. Jadi Megawati itu tumbuh bersama dengan penderitaan bangsa. Nah, partai-partai ini yang pendukung Jokowi ini kan partai sempalan semua tuh. Yang baru-baru ini aja mendapat berkah lalu tiba-tiba merasa bisa mengatur-ngatur konstitusi kan. Jadi saya kasih hormat sedalam-dalamnya pada Ibu Mega karena dia mampu untuk menentukan sikapnya sendiri tuh. Padahal kalau Ibu Mega mau ya dia bisa bilang aja, oke, saya juga nggak ada soal tuh supaya anggota DPR saya bisa dapat tambahan kekuasaan 2,5 tahun. Saya juga mau karena nanti juga saya bisa nego dengan Presiden Jokowi. Kasih saya tambahan 10 menteri, maka saya akan iakan penundaan pemilu itu. Dengan mudah Ibu Mega bisa lakukan itu. Tapi Ibu Mega itu dia bukan sekedar berpikir pragmatis, dia ingin agar supaya bangsa ini tumbuh secara etis. Jadi sekali lagi ini poin yang betul-betul ujian sejarah bahwa Megawati akhirnya menunjukkan sikap otentiknya dan menganggap bahwa mereka yang ingin menunda pemilu itu artinya dia mau akali konstitusi dan nenek moyang dia atau itu orang udah kehabisan kata itu, saya kira udah kosakatanya udah habis. Jadi begitu kan, memang himpunan dari kemarahan sekaligus kejengkelan sekaligus rasa batin yang terluka oleh Ibu Mega itu dirumuskan dengan satu kata yang bagus itu, bahwa nenek moyang lu apa? Memang lu yang bikin negara ini, memang nenek moyang lu yang nyusun konstitusi dan segala macam jenisnya nenek moyang tuh. dan kelihatannya sekarang banyak politisi yang memang sudah kehabisan akal menyikapi keinginan para penunda, para penunda pemilu ini. Misalnya Ketua DPD Lanyala Mataliti ini keras sekali nih pernyataannya, yang dia mengingatkan jangan sampai kemudian kalau rakyat habis kesabaran
dia menggunakan nanti pemerintah ditawur oleh rakyatnya sendiri. Ini dia menggunakan kosakata dari Surabaya ini. Kalau udah tawur ini, kalau orang Jawa dia mungkin perang campuh gitu, udah gak jelas ini. Ya, dalam keadaan krisis, dalam keadaan semua kedunguan itu tiba-tiba muncul, ada Ibu Mega, ada Lanyala. Juga lepas dari kontroversi Pak Lanyala dalam reputasi politiknya, tetap dia ingin menuntun konstitusi itu. Jadi Lanyala tentu udah punya standing luas di seluruh provinsi, dan itu yang dianggap oleh rejim berbahaya tuh. Apalagi kalau tiba-tiba ada joint session, ada konferensi pers bersama antara PDIP dan Lanyala. Wah, itu selesai, bangsa ini langsung pulih akal sehatnya tuh, dan itu menakutkan kekuasaan. Jadi kita balik lagi, Ibu Mega udah serius, dia nggak akan berubah dalam soal itu. Lanyala juga tetap memegang relasi kuasa di daerah, dan sebetulnya Lanyala itu DPD itu kan yang lebih otentik dukungannya kan. Kan kalau anggota DPR berapa sih dapatnya 400.000 kan, cuman di dapilnya ada. Kalau anggota DPD itu puluhan juta loh pendukungnya tuh, karena dia langsung mewakili daerah tuh dan dipilih langsung. Jadi Lanyala punya standing moral untuk bicara itu. Ibu Mega punya standing historis untuk bicara itu tuh. Siapa lagi ya? Buruh juga udah Nela. Surya Paloh. Nah, itu lebih. Dan Pak Surya Paloh, dan juga lepas dari kontroversi Pak Surya Paloh yang kadang-kala siksaknya terbaca. Tapi ya dalam soal ini Pak Surya Paloh betul-betul ingin menunjukkan bahwa dia adalah politisi yang matang gitu, yang nggak mungkin terombang-ambing oleh survei-survei bayaran tuh. Nah, itu sebetulnya intinya tuh. Satu lagi yang baru adalah Said Iqbal yang udah menjanjikan akan ada mending revolusi katanya daripada perpanjangan. Jadi kita sekarang ada di dalam satu era di mana seluruh moral itu diuji tuh. Moral yang di luar dan moral yang di dalam. Ibu Mega akhirnya berpihak pada moral oposisi. Surya Paloh berpihak pada moral oposisi tuh. DPD berpihak pada moral oposisi. Buruh juga begitu tuh. Dan memang kita udah hitung dari awal, dalam keadaan tertentu yang ditimbulkan oleh kedunguan kebijakan, moral oposisi ini pasti menyatu. Walaupun nggak ada partai oposisi, tapi moral oposisi akan dihasilkan melalui penajaman konflik di dalam kekuasaan sendiri. Ini yang sering saya sebut moral clarity akhirnya muncul. Bahwa kejernihan moral itu dibaca dengan baik oleh Ibu Mega, oleh Pak Surya Paloh, oleh Pak Lanyala, dan oleh Pak Said Iqbal. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita senang ini artinya komposisinya udah kelihatan sekarang. Tinggal kita lihat bagaimana kepengejutan partai-partai mulai siksak lagi. Oh, yang kami maksud begini, bisa begitu nanti ketua-ketua partai bego ini kan akan bukan bego, dungu ini akan muncul dengan narasi yang lebih adaptif, kira-kira begitu. Nah ya, tapi orang kemudian sampai sekarang masih bertanya-tanya tentang sikap Gerindra, karena tidak ada kata yang tegas dari Gerindra, yang hanya yang muncul dari Muzani, Ahmad Muzani menyatakan bahwa fokus kita adalah memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024. Tapi ini kan nggak menjelaskan sikap dia. Ini Gerindra lagi ditagih oleh kader-kadernya yang berakal sehat. Ini kasih kepastian dong, Pak Prabowo. Apakah karena Pak Prabowo ada di dalam maka soal moral clarity ini nggak bisa diucapin? Kan itu intinya kan. Tapi kita tahu Gerindra ini teknik siksaknya juga tinggi gitu kan. Sebetulnya ada kalau saya perhatikan momentum ini, pasti Prabowo juga nggak ingin kehilangan momentum. Kalau 2024 itu udah lain sama sekali. Tapi dia masih menghitung secara pragmatis dan sambil menyodorkan ujian-ujian taktis. Dan itu sebetulnya yang mungkin juga Ibu Mega jengkel aja kan. Ini kok partner gue ini masih kiri kanan oke. Itu sebetulnya juga mesti kita terangkan bahwa Ibu Mega memberi sinyal pada mereka yang ingin didukung oleh PDIP, jangan mencela-menci. Kalau enggak nanti kena nenek moyang juga semua tuh. Oke, saya kira ini kita mesti ganti, yang kita mesti populerkan bukan kalau gonggongan itu memang mengganggu sekali lah kemarin ya, gonggongan aja gitu. Nenek moyang ini saya kira memberikan pencerahan buat kita, karena bagaimanapun juga ini apa ya, mesti menjunjung tinggi mikul dua mendem jeruk gitu para nenek moyang kita. Ya, saya dapat satu kesan baru bahwa di dalam politik kita, dalam sejarah politik kita selalu ada momentum
di mana orang yang paham itu akhirnya menunjukkan watak aslinya. Ibu Mega menunjukkan bahwa apapun saya tetap pro pada konstitusi dan pada kejujuran politik gitu. Kalau politik ya Ibu Mega udah ahli kan. Tapi kembali pada nilai dasar batin beliau yang paham tentang pengkhianatan itu menunjukkan bahwa mutu Ibu Mega itu akhirnya diucapkan hari ini. Demikian juga Pak Surya Paloh yang udah diombang-ambing segala macam berbagai sejak reformasi, beliau siksak di antara kepentingan dan nggak sedikit pun menunjukkan ambisi untuk dia memimpin. Dia tetap menganggap bahwa Partai Nasdem itu adalah terbuka untuk rekrutmen politik. Itu juga luar biasa nih Pak Nasdem ini, Pak Surya Paloh. Jadi itu kira-kira poin-poin kita. Demikian juga Pak Lanyala yang tiba-tiba dalam 2 tahun ini langsung menyalah karena menganggap bahwa Indonesia bakal mengalami kesulitan politik kalau DPD tetap ditekan-tekan. Jadi pasti api Lanyala itu akan makin menyala dan Nasdem itu akan berkibar dengan restorasi memang diperlukan, dianggap bahwa kita mau restorasi, kenapa tiba-tiba tertahan, dan itu semuanya akan dipimpin oleh batin Ibu Mega yang lurus, tegak lurus dengan konstitusi. Ya. Gitu. Nah, Oke. Sekarang kita ajak publik untuk kembali kepada realitas, ya. Ya, jadi dan kemudian dengan memahami realitas itu kita menjadi paham mengapa ada upaya-upaya memperpanjang masa jabatan. Yang jelas ini kita bicara kemarin sudah ada kenaikan LPG yang non subsidi, tetapi yang lain diperkirakan ini akan mengikuti bersama dengan konflik di antara Rusia dan Ukraina. Harga BBM di pasaran dunia sekarang sudah tembus 105 kalau tidak salah ya. Bahkan tadi malam ada yang memberi informasi saya 115, tapi saya belum ketemu. Tapi sekarang sudah 105. Artinya kalau dengan asumsi APBN kita 63 US per barrel itu sudah ada kenaikan yang sangat tinggi ya, ada 42 US dollar per barrel kenaikan. Artinya apa? Akan ada subsidi-subsidi itu. Nah, saya bacakan saja ini misalnya penjelasan dari ESDM kalau kemudian itu skenario seperti apa kalau ini terus berlanjut. Jadi kata di datanya di ISDM itu setiap kali kenaikan 1 US per barrel itu berdampak kenaikan subsidi LPG sekitar 1,43 triliun, subsidi minyak tanah sekitar 49 miliar, dan kompensasi BBM ini sebenarnya juga subsidi itu 2,6 triliun. Itu 1 US dollar, Bung Rocky. Jadi Anda tinggal tambahkan lagi. Tapi ternyata itu juga berdampak pada listrik. Kenapa? Karena kan masih banyak juga beberapa daerah yang menggunakan pembangkit menggunakan bahan bakar minyak yang ini yang tidak terkoneksi dengan jaringan PLN yang disebut isolated area, ini namanya. Mereka yang isolated area ini masih menggunakan BBM. Jadi juga besarnya tinggi. Jadi ini dampaknya juga sangat serius dan kita tahu bahwa ruang fiskal kita itu semakin sempit sekarang. Itu kondisinya kan. Buat yang disebut apa refocusing segala macam udah nggak bisa karena memang ruang manuver fiskalnya udah terbatas. Sementara kita tahu bahwa waktu APBN dirumuskan 63 dolar per barrel itu memang langsung connected dengan tadi sistem energi kita yang masih membutuhkan subsidi berdasarkan plafon harga minyak tuh. Jadi multiplier efek akan kemana-mana. Dan ujungnya adalah inflasi, inflator efek, karena perencanaan APBN berbeda dengan realitasnya. Dan eskalasi ini masih akan berlanjut. Karena sekali lagi itu perang di Ukraina itu makin lama makin melibatkan banyak pihak gitu. Kan nggak mungkin misalnya tiba-tiba di stop hanya karena permintaan Dewan Keamanan PBB. Sementara Cina masih menganggap ya dia wait and see karena kebutuhan ekonomi segala macam tuh. Demikian juga negara-negara Barat, dan satu waktu dia jadi perang yang berkepanjangan dan impact-nya pada Indonesia sebagai negara yang tergantung secara energi pada luar negeri itu betul-betul fatal. Nah ini sebetulnya yang mencemaskan kita tuh. Jadi tiba-tiba kita ngerti bahwa ekonomi kita itu interrelated, interconnected dengan sistem dunia itu. Ini yang orang sering lupa bahwa Indonesia aman dari mana itu. Dan semua lalu lintas perdagangan itu dikontrol di Singapura. Dan Singapura adalah proksinya Amerika tuh. Jadi kalau Amerika terpaksa mesti minta ketegasan Indonesia, dia akan ancam Singapura.
supaya pergerakan perdagangan itu ya dikontrol di situ tuh. Lalu Indonesia habislah kemampuan kita untuk bertahan. Dan orang akan hitung berapa banyak sih cadangan Pertamina untuk menyelamatkan bangsa. Mungkin 4-5 hari udah habis itu cadangannya. Jadi kita betul-betul rapuh, tapi kita masih belanja militer, masih tinggi, cita-cita ibu kota nggak mau dihilangkan porsi APBN-nya. Jadi seluruh fasilitas yang disediakan oleh APBN itu akan berantakan. Kira-kira itu sebetulnya kerapuan kita. Nah, siapa yang masih percaya bahwa 73% dukungannya itu real, kan itu konyolnya di situ nih. Dan pers yang masih memberitakan bahwa Presiden Jokowi masih akan mampu untuk menuntun bangsa ini, nggak ada. Barang itu udah barang yang dikutuk oleh nenek moyang. Ya, jadi saran saya kalau mau lihat angka yang real dari survei itu adalah survei-survei yang dilakukan oleh partai-partai politik dan juga sejumlah perusahaan besar. Itu kan mereka juga melakukan survei, pengusaha-pengusaha besar itu juga melakukan survei. Dan ini angkanya real, tapi angka semacam ini tidak pernah dipublikasikan. Angka-angka ini, angka-angka digunakan internal untuk betul-betul untuk mengambil kebijakan. Dasarnya begitu kan, sebenarnya survei kan seperti itu. Sementara survei yang dipublikasi itu adalah survei yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik sesuai dengan target para pemesannya. Itu survei opini publik yang diarahkan karena amplopnya tebal, itu pasti menipu. Dan kita sebetulnya hanya boleh percaya surveyor internasional yang memakai data-data tadi itu. Data-data perusahaan, kan survei internasional kan selalu secara rutin lakukan survei pada Indonesia dan tanpa orang tahu sebetulnya tuh. Bahkan tukang sayur yang ada di Kendari itu juga disurvei oleh apa namanya Moody atau apa namanya SAK ini, apa namanya survei dunia lah. Ya. Yang satu waktu nanti ratingnya akan dipublikasi dari New York. Jadi bayangin nanti survei Indonesia itu nanti ditenggelamkan oleh surveyor dunia yang memang konsisten itu. Dan mereka yang bisa juga bisa mengatur kapan Indonesia dinyatakan sebagai bangkrut. Itu nggak tergantung pada survei yang dibikin oleh 73% survei binaan ini. Satu survei luar negeri mengucapkan bahwa Indonesia dalam keadaan krisis, selesai bangsa ini. Jadi itu yang kita lagi tunggu sebetulnya. Goldman Sachs, Moody, Pura, apa segala macam rating agency dunia itu yang ditunggu oleh investor. Investor nggak lihat survei abal-abal, dia nggak peduli. Jadi kira-kira begitu. Ya. Tapi survei Anda survei nenek moyang apa? itu menarik memang. Survei nenek moyang, puas nenek moyang lu memang. Itulah. Karena saya kira mungkin yang akan mengucapkan nanti mak-mak yang mereka antri minyak goreng, yang kemudian LPG-nya naik, kemudian harga tempe, tahu melambung, terus kemudian daging menghilang dari pasaran. Mereka yang bisa mengucapkan itu tadi, sama seperti Ibu Mega, kan Ibu Mega juga mak-mak. Ya, saya membayangkan kalau mak-mak pada akhirnya mulai membunyikan panci, itu artinya pertanda diperlukan tokoh-tokoh untuk menyelamatkan bangsa. Tapi kita beruntung karena kita sudah tahu siapa yang bisa kita anggap buat sementara sebagai penjaga moral bangsa yang kalau krisis akan berkumpul. Jadi bayangkan misalnya nanti mungkin 2 minggu lagi Ibu Mega, Pak Surya Paloh, dan Pak Lanyala akan konferensi bersama-sama untuk membuat semacam statement politik. Yang dulu kita kenal dulu kelompok Ciganjur waktu reformasi kan. Sekarang mungkin akan ada kelompok Teguh Umar atau kelompok ya macam-macam lah. Dan kita akan dapat lagi satu momentum seperti 98. Jadi bayangin aja bahwa nenek moyang sebetulnya sedang mengajarkan bahwa sejarah akan berulang. Oke, Bung Rocky, bahaya nih kalau udah bawa-bawa nenek moyang ini. Kalau orang Sunda nyebutnya karuhun, wah ini para leluhur kita. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan jangan lupa tetap kita ingatkan, meskipun ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, tapi semangat 0% itu tidak pernah boleh luntur. Nah, kalau ini betul-betul keinginan nenek moyang, 0%. Siap.